Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Givari Tanasale, bersama channel edukatif, transformatif dan dialektis ya. Hari ini tema yang saya angkat mungkin berkenaan dengan kita selaku generasi, selaku aktivis, selaku mahasiswa ya, yaitu bagaimana sikap, bagaimana kedudukan, bagaimana daya tanggap seorang aktivis atau mahasiswa terhadap setiap fenomena yang terjadi, setiap gejala yang terjadi di negara kita, baik dalam bentuk benturan ideologi, benturan berbagai macam kepentingan politik, kemudian baik benturan secara nasional ya dan lokal. Saya menyinggung persoalan sejauh mana andil atau peran daripada aktivis atau mahasiswa itu dalam menyikapi setiap problematika kebangsaan ya. Karena problem yang terjadi saat ini kita melihat mahasiswa kita atau aktivis kita itu kehilangan daya nalar kritisnya ya, kehilangan daya taringnya. Padahal mahasiswa atau aktivis itu dalam panggung sejarah khususnya Indonesia itu sangat-sangat mempunyai andil besar, mempunyai tanggung jawab besar di dalam mengantarkan bangsa ini hingga merdeka, hingga reformasi sampai saat ini. Nah, akan tetapi fakta hari ini terjadi arus balik ya, arus balik besar, yaitu mahasiswa atau aktivis tadi sudah tidak sekencang-kencang 98, kemudian tidak seagresif lagi di masa-masa Orde Baru dan Orde Lama ya. Padahal mahasiswa itu atau aktivis itu tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai agent of change ya, pengawal perubahan, dan itu sudah termaktub di dalam sejarah pergerakan maupun sejarah kemahasiswaan. Akan tetapi kalau dilupakan ya, atau tidak diketahui sama sekali oleh aktivis atau mahasiswa, maka ini adalah terjadi apa yang dikatakan oleh Gillian Benda itu pengkhianatan intelektual yang luar biasa yang menimpa baik aktivis maupun mahasiswa saat ini. Padahal di dalam kajian pergerakan ya, yang namanya aktivis atau mahasiswa itu dia adalah agent of change ya, social of control. Kemudian dia adalah bagian daripada pressure group. Selain daripada DPR ya, yang mempunyai fungsi mengontrol pemerintah, ya aktivis atau mahasiswa itu mesti mempunyai kelompok pressure groupnya harus kuat. Nah, akan tetapi fakta hari ini terjadi arus balik, yang pada dasarnya aktivis tadi sudah tidak kritis lagi, kemudian sudah terlibat di dalam kepentingan-kepentingan politik praktis, yang pada akhirnya dia melupakan hulunya ya. Yang saya maksud hulu ini kan misalnya 1908 ya, peran mahasiswa, transformasinya kemudian 1911, 1912, kemudian 1945 ya, kemudian 1960-an hingga tumbangnya Orde Baru pada 98. Itu mestinya dikaji dan dikaji oleh mahasiswa atau aktivis hari ini ya. Kita aktivis atau mahasiswa itu mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah memberikan kontrol ya, membantu masyarakat di dalam mengkaji setiap persoalan, bagaimana caranya agar supaya menghalau yang namanya kepentingan politik praktis daripada elit politik, daripada cukong, daripada oligark ya, daripada para pembisnis, bisnisman yang mempunyai kepentingan bisnis yang merugikan masyarakat. Mestinya kita aktivis atau mahasiswa mempunyai peran di situ. Nah, akan tetapi hal ini saya melihat kita kehilangan taring ya, kehilangan nalar yang pada akhirnya nama besar atau wibawa daripada dunia aktivis ya, atau kemahasiswaan tadi mengalami semacam bisa dibilang mati suri ya, atau pudar begitu. Hari ini kebanyakan aktivis, kebanyakan mahasiswa yang sudah berkompromi dengan kekuasaan, berkompromi dengan penguasa, dengan elit
lokal, nasional. Pada akhirnya ya, mahasiswa atau aktivis sebagaimana terjemahan ya, sebagaimana terminologi di dalam nilai filosofisnya yang tadi sebagai agent of change, social of control itu hilang, ya, hilang di telang zaman ya, begitu saja. Akhirnya kalau sudah seperti ini, siapa yang mau mengawal masyarakat ya? Siapa yang mau mengontrol kepentingan masyarakat? Sudah tidak ada sama sekali. Makanya lewat channel saya ini saya mengajak kawan-kawan sekalian, teman-teman aktivis, mahasiswa, marilah kita banyak merenung, melakukan kontemplasi sejauh mana keterlibatan kita di dalam berpartisipasi membantu lingkungan kita, masyarakat kita, yang dimana setiap rejim atau setiap penguasanya itu tidak adil ya. Kita sama-sama berembuk ya, saling membantu di dalam memberikan teguran, memberikan penyampaian, memberikan pesan-pesan kepada penguasa agar supaya dia benar-benar memperhatikan nilai-nilai daripada konstitusi atau Pancasila. Itu harapan terakhir daripada masyarakat ya, harus aktivis yang harus berkolaborasi ya, mahasiswa ya harus berkolaborasi dengan mereka agar supaya bisa memperjuangkan kepentingan mereka, menyuarakan kepentingan mereka. Lantas kalau aktivis atau mahasiswa sudah bermitra dengan penguasa, dengan kekuasaan, siapa lagi yang membantu masyarakat? Tidak ada lagi. Nah, makanya mahasiswa itu atau aktivis itu mestinya harus rakus ya. Yang dimaksud rakus ini bukan sebagaimana terjemahan Kamus Bahasa Indonesia yang orang yang berlebihan di dalam menguasai hak orang lain atau merampok hak orang lain, akan tetapi rakus yang saya maksudkan ini adalah seorang mahasiswa atau aktivis harus rasional ya. Dia harus rasional, dia harus analitis ya, dia harus kritis, dia harus universal, harus sistematis ya. Maksudnya cara berpikirnya harus seperti itu, agar supaya di dalam melihat benturan berbagai macam kepentingan politik ya, terutama elit politik, kemudian politisi dan lain sebagainya, cepat merespon ya. Tugas kita bersama adalah merespon dengan cepat apa yang menimpa lingkungan kita, masyarakat kita ya. Harus kita sama-sama bergabung ya, menyusun satu kekuatan yang kuat agar supaya bisa membantu mereka di dalam menyampaikan pesan-pesan yang diinginkan oleh masyarakat kita, oleh warga negara kita yang misalnya tidak merasa puas dengan perubahan, tidak merasa puas dengan keadilan sosial. Ya harus kita sama-sama menyuarakan itu kepada pemerintah atau penguasa. Sekali lagi, untuk para aktivis atau mahasiswa, jangan mati ya. Dalam tanda petik, jangan mati. Kita ini mempunyai andil besar di dalam panggung sejarah Republik Indonesia dari zaman sebelum merdeka, kemudian sampai tumbangnya Orde Baru sampai reformasi ini. Kita mempunyai catatan khusus sebagai motor penggerak, sebagai obor peradaban untuk selalu membantu masyarakat, warga negara di dalam melawan penguasa yang tidak pro terhadap rakyat, tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Mungkin itu dari saya tentang persoalan melihat fenomena daya taring mahasiswa yang agak sudah tidak kritis atau aktivis yang sudah tidak kritis. Semoga melalui channel saya ini bisa mengaktifkan kembali, mengingatkan kembali kita ya, sejauh mana peran kita, kontribusi kita, dan partisipasi kita di dalam gelombang dinamika keindonesiaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.